ketika dilarang dia makan buah kuldi, kemudian enak-enakan di surga dipindahkan ke dunia. Kemudian Nabi Adam bertobat, ya Allah, terimalah tobatku beserta istriku. Ternyata terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam oleh Allah ke langit. Nabi Idris alaihissalam itu diangkat ke langit, terjadinya tanggal 10 Muharram. Yang keempat, berlabuhnya kapal Nabi Nuh ketika dunia ini dikaramkan, Bu, ke bukit Jabal Nur, terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diberi gelarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah, terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu berbicara langsung, luar biasa. Selanjutnya diselamatkan Nabi Yunus ketika dikejar oleh orang-orang kafir, dia menjebur ke lautan, ditangkap oleh ikan paus selama 40 hari, kemudian diseberangkan lagi ke sebelah sana, terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa itu. Selanjutnya disembuhkan Nabi Ayub alaihissalam sakit selama 10 tahun, terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian dipertemukannya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub yang terpisah selama 40 tahun, dipertemukan oleh Allah, keduanya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya diselamatkan Nabi Musa alaihissalam, dikejar oleh Raja Fir'aun beserta bala tentaranya, kemudian dia belah lautan dengan tongkatnya di Laut Merah, kemudian selamatlah Nabi Musa, kemudian air lebarnya lembutnya bisa mengeras, Raja Fir'aun menyeberang di garis tengah, kemudian Allah mencairkan lagi air itu, maka ambleslah, hancurlah, musnah Raja Fir'aun tersebut. Diselamatkan Nabi Musa alaihissalam itu terjadinya pada tanggal 10 Muharram, bulan ini juga. Kemudian Ibu, lahirnya Nabi Isa, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian diangkat ke langit, terjadinya tanggal 10 Muharram. Jadi luar biasa. Untuk itu ulama akhirnya membuat suatu kesimpulan memperingati bulan Muharram ini dengan berbagai macam peristiwa, termasuklah kita kesempatan ini luar biasa. Dan ada lagi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sulilah min shaykhi yang ma'asyurah fa'ala yukafir sanati madiyah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amalan apa di bulan Syuro ini, bulan Muharram ini yang engkau senangi? Ternyata Rasulullah menjawab, yaitu ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal berapa? Ada yang melaksanakan tanggal 9 Muharram, ada yang 10 Muharram. Bagaimana pahalanya Rasulullah? Pahalanya kita satu hari atau 2 hari berpuasa menghapuskan dosa kita selama setahun yang lalu. Luar biasa. Jadi nanti kalau pas tanggal 9, 10, mari yang punya belum kenal sama sekali, monggo, mumpung masih ada umur. Nanti tengok kalendernya, kalender agama itu, kalender Arabnya itu, tengok pas tanggal 9, 10. Bagaimana niatnya Pak? Niatnya kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita saja. Niat saya puasa esok hari di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Kalau mau bahasa Arab, monggo nawaitu sama wadin
min syahril muharrami sunnatun lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa esok hari di bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Luar biasa. Namanya sangat fantastislah kalau kita malam ini luar biasa. Sehingga dengan datangnya tanggal 1 Muharram malam ini, maka Bapak Ibu bertambah umur kita semua. Tambah semua ini. Yang tadinya 45 menjadi 46, yang tadinya 63 menjadi 64, yang tadinya 71 menjadi 72. Bertambah itu pada hakikatnya, tetapi bertambah itu pada zahirnya, tetapi pada hakikatnya dikurangi jatah kita ini. Umpamanya saya target hidup saya ini 80 tahun umpamanya, ini saya pas 40 tahun, umur saya berarti 40 tahun lagi. Corone Al-Quran ini apalah kaki lu, apa sampai nggak mikir. Break ya, ini sudah siap. Oh, katanya ada acara break, Bu. Jadi kalau menurut saya yang disambi aja langsung nggak. Jadi kata Pak Ketua ini ada acara siraman jasmani, terus sekarang siraman rohani. Monggo yang sudah dapat di monggo dipersilakan, Bu. Kita langsung saja. Bapak Ibu para hadirin, jangan bertambahnya umur tiap tahun ini. Tentunya kita duduk mikir, jangan sampai kita menjadi orang yang pancet. Pancet itu maksudnya ibadahnya gitu-gitu baik. Yang tadi sholat ngarang-ngarang, kita sendiri ditambah. Yang tadi baca Qurannya itu kalau diundang pas program hingga saya ya ditambah minimal berlembar setiap hari jadilah. Kalau enak rasanya anggaran 3 lembar, cukup-cukup setengah juz. Yang tadinya umur itu belum pernah puasa sunnah, tahun ini niatkan baik-baik. Yang tadinya ragu, wah jangan-jangan nanti kalau musola ada yang bawa virus, masakan hati kita. Saya yakin dan percaya kita sekarang ini dalam lindungan Allah, dan di rumah Allah, masjid musola itu, kalau Allah mengizinkan pada malam ini kita diperlihatkan Allah, maka kita tidak akan mampu malaikat Allah. Malaikat Allah itu menjaga kita semua. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, apabila ada majelis ilmu, maka di situ malaikat Allah sedang membentangkan sayapnya, mendoakan kita semua kepada langit hingga menyampaikan kepada Allah. Dimulai ketika kita mempunyai pikiran yang negatif menjadi positif, ketika kita ekonomi sulit akan dimudahkan, ketika kita mengalami kesusahan akan dimudahkan. Malaikat Allah akan mendoakan kita semua apabila kita dalam keadaan sedang menimba ilmu di majelis ilmu ini. Bukankah Rasulullah bersabda, man nasiya man ja'a min majelis ilmi ja'allahu fil jannah. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu yang kita adakan ini, maka seolah-olah kita ada mendatangi jalan luar biasa. Nah, dengan fenomena alam ini, Bu, kalau saya baca lihat sama-sama ya, Bu, rasanya kita ini, saya sendiri sering bingung menyikapi dunia ini yang sudah semakin tidak berdoa. Maka jadikan virus corona ini sebagai nasihat dan peringatan bagi kita. Karena bisa jadi ini semua disebabkan salah kita semua.
karena kita kurang hati, karena kita kurang awas. Ada lagi yang kita sudah tahu, tetapi kita melanggarnya juga. Nah, monggo dengan peristiwa ini jadikan hati kita selalu mendekat, selalu mendekatkan diri